everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dan cuci tangan. Pokoknya jaga kesehatan. Nah, di video kali ini aku pengen bahas salah satu tokoh yang sangat kontroversial di Rusia. Dan dia ini juga merupakan seorang pemimpin yang kuat, tapi ada jutaan nyawa rakyat yang menjadi korban atas ketidakadilan akibat dari kebijakan yang dibikin oleh pemimpin ini. Sebelum aku lanjutin ceritanya, make sure untuk teman-teman yang baru di channel aku untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. By the way, yang udah subscribe, makasih ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang Joseph Stalin. Joseph Vissarionovich Stalin adalah salah satu pemimpin Perang Dunia Kedua yang paling terkenal setelah Adolf Hitler. Dia lahir di Gori, Kekaisaran Rusia pada tanggal 18 Desember 1878. Namun, dalam kalender Julius, tanggal kelahiran dia tercatat di tanggal 6 Desember 1878. Stalin juga dikenal sebagai salah satu ikon komunis dan seorang tiran pembunuh massal. Stalin dilahirkan dalam kemiskinan. Bapaknya bernama Bessarion Zhugasvili dan ibunya bernama Ekaterina Zhugasvili. Setelah bergabung dengan faksi Bolshevik dan melakukan revolusi Oktober, dia naik pangkat dan menjadi sekretaris jenderal yang menempatkan dirinya sebagai diktator Uni Soviet setelah kematian Vladimir Lenin. Dia kemudian mulai menyeret Soviet ke era modern dengan industrialisasi yang cepat, yang secara tidak sengaja memicu kelaparan yang menewaskan jutaan orang sebelum menempatkan tentara merahnya yang terkenal untuk mengalahkan Nazi di Perang Dunia Kedua. Joseph Stalin memang melakukan banyak sekali kekejaman, tapi ada beberapa fakta ya yang jarang diketahui oleh banyak orang. Nah, apa sajakah faktanya? Makanya nonton ya sampai selesai. Disebutkan bahwa Stalin lahir di akhir abad ke-19. Catatan resmi dari Rusia menyatakan bahwa dia lahir pada 18 Desember 1878 di Gori, Georgia, Kekaisaran Rusia. Sedangkan menurut kalender Yama Julian yang digunakan Rusia pada saat itu, tanggal lahir Stalin adalah 6 Desember. Sesaat setelah bergabung dengan faksi Bolshevik, Stalin mengubah tanggal lahirnya sendiri menjadi 21 Desember 1881 untuk membingungkan polisi rahasia SAR. Awalnya, dia bertujuan untuk menghapus identitas aslinya dari dokumen dan catatan resmi mereka. Namun, langkah ini malah membingungkan beberapa sejarawan yang ingin menentukan tanggal lahir aslinya. Aduh, ada-ada aja ya. Ngubah-ngubah tanggal lahir bikin bingung orang aja. Pada bulan Desember 1895, Ibu Stalin mengirimkannya ke sebuah seminari di ibu kota Georgia, Tbilisi. Hal ini membuat Stalin hampir tidak terjun ke dunia politik. Seandainya dia benar-benar menjadi seorang pendeta yang ditahbiskan di gereja Ortodoks Rusia. Awalnya dia bersemangat ya untuk menghadiri seminari teologi di Tbilisi dengan beasiswa penuh. Namun korupsi dan kurangnya perasaan religius yang dia saksikan membuat dirinya ragu dan kemudian kehilangan keyakinannya. Stalin pun berhenti mempelajari tulisan-tulisan suci, alih-alih membaca tulisan-tulisan Karl Marx dan bergabung dengan kelompok sosialis setempat. Dan dia pun menjadi seorang ateis. Dan pada tahun 1899, dia dikeluarkan dari seminari karena tidak menghadiri ujian akhir. Jadi nama aslinya itu bukan Joseph Stalin ya teman-teman, melainkan ini susah banget ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya pronunciation-nya salah. Stalin dilahirkan dengan nama Joseph Vissarionovich Zhugasvili. Ya begitu
Tapi kalau ada yang tahu cara pronunciation yang benar, komen aja ya di bawah. Nah, seperti revolusioner Rusia lainnya, termasuk Vladimir Lenin dan Leon Trotsky, dia kemudian mengadopsi nama alias yang sekarang lebih dikenal daripada nama aslinya. Dia juga pernah memakai banyak nama samaran seperti Koba, Suselo, dan Ivanov. Berdasarkan dokumen dari BBC, ia akhirnya mengubah ejaan nama depannya dari Iosef menjadi Joseph, nama patronimnya menjadi Vissarionovich, dan kemudian mengadopsi Stalin sebagai nama keluarganya. Stalin itu secara harfiah artinya adalah man of steel ya, yaitu kalau bahasa Indonesianya manusia baja. Setelah revolusi Oktober tahun 1917, ketiga petinggi partai Bolshevik yaitu Lenin, Trotsky, dan Stalin menjadi bagian dari kelompok informal yang memimpin pemerintahan Bolshevik yang baru. Pada bulan Maret 1918, pusat pemerintahan Soviet dipindahkan dari Petrograd yaitu Saint Petersburg ke Kremlin, Moskow, dikarenakan perang dunia yang masih berkecamuk. Pada saat itu, ketiga lelaki ini tinggal di Kremlin bersama Yakov Sverdlov yang kemudian meninggal pada tahun 1919. Ketika Lenin meninggal pada tahun 1924, dia digantikan oleh Alexei Rykov yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris Rakyat sekaligus Kepala Pemerintahan. Stalin saat itu tetap menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet, tetapi mulai mempromosikan dirinya sebagai penerus politik Lenin yang sebenarnya. Setelah kematian Lenin, perebutan kekuasaan yang sengit pecah antara Stalin dan Trotsky yang lebih idealistik. Sebelum meninggal, Lenin sendiri mengatakan bahwa Trotsky harus menggantikan Stalin sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Pada akhir 1920-an, Stalin telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi partai dan menjadi pemimpin de facto Uni Soviet. Meskipun ada beberapa perdebatan mengenai kapan sistem pemerintahan Soviet berevolusi dari oligarki menjadi kediktatoran di bawah Stalin. Stalin akhirnya memenangkan pertarungan antara dia dengan Trotsky dan mengasingkannya ke Kazakhstan pada tahun 1928 sebelum mendeportasinya dari Uni Soviet setahun berikutnya. 11 tahun kemudian, tepatnya pada 21 Agustus 1940, Stalin memberi perintah kepada Jason Monard untuk membunuh Trotsky di Mexico City. Nah, seperti Lenin sebelumnya, Stalin juga memiliki interpretasi sendiri tentang Marxisme. Dalam kasus Stalinisme, penafsirannya sangat nasionalistis dan berfokus pada pembangunan Uni Soviet, bukan pada revolusi global. Pada tahun 1935 hingga 1936, Stalin mengawasi proses perumusan dan penetapan konstitusi yang baru. Saat sedang memperkenalkan konstitusi ini, dia mengumandangkan bahwa sosialisme yang merupakan tahap pertama komunisme pada dasarnya telah terwujud di Soviet. Pada tahun 1938, buku sejarah Partai Komunis Uni Soviet Bolshevik atau yang lebih dikenal dengan sebutan Short Course diterbitkan. Sejumlah biografi Stalin juga diterbitkan, meskipun Stalin sebenarnya lebih ingin agar biografi-biografi tersebut menggambarkan dirinya sebagai perwujudan dari Partai Komunis daripada menjabarkan kisah hidupnya sendiri. Nah, khawatir komunisme akan gagal jika Uni Soviet tidak dimodernisasi. Dari akhir 1920-an, Stalin mulai memprakarsai serangkaian rencana 5 tahun untuk industrialisasi negara Soviet yang masih sedikit feodal. Di bawah kepemimpinannya, produksi batu bara, minyak, dan baja tumbuh secara eksponensial, dan Soviet mendapat pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Tetapi keuntungan ini datang dengan korban manusia yang sangat besar juga. Orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk bekerja di pabrik-pabrik, di mana mereka bekerja dalam kondisi yang sangat mengerikan. Setidaknya ada 5 juta orang yang diyakini telah meninggal selama proses industrialisasi ini.
Sebagai salah satu diktator paling kejam sepanjang sejarah, Stalin selalu dikaitkan dengan kematian jutaan orang akibat kebijakannya. Di antaranya terdapat 22.000 tahanan perang Polandia yang dieksekusi oleh polisi rahasia Soviet atau NKVD pada bulan April dan Mei 1940 di hutan Katyn. Pembantaian ini dilakukan atas proposal Lavrenti Beria untuk mengeksekusi semua anggota Korps Perwira Polandia pada 5 Maret 1940. Dokumen ini kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Politbiro Soviet, termasuk Joseph Stalin. Soviet awalnya menyalahkan Nazi Jerman atas pembantaian tersebut dan baru mengakuinya pada tahun 1990, 1 tahun sebelum Uni Soviet runtuh. Pada 1941, Jerman menyerbu Uni Soviet dan memulai perang di front timur Eropa setelah Hitler membatalkan fakta perdamaian dengan Stalin. Terkejut dengan serangan ini, Stalin langsung membentuk Komando Tertinggi Militer atau Stavka dengan Georgy Zhukov. Stalin bahkan mengeluarkan perintah nomor 270 yang memerintahkan kepada prajurit yang terancam akan ditangkap musuh untuk melakukan bunuh diri atau berjuang sampai mati dan menyatakan bahwa mereka yang tertangkap adalah seorang pengkhianat. Nah, putra Stalin dari pernikahan pertamanya yaitu Yakov Zhukashvili adalah anggota Tentara Merah selama Perang Dunia Kedua. Mirisnya, dia tertangkap selama pertempuran Smolensk pada Juni 1941. Nazi mengusulkan untuk menukarnya dengan Marsekal Friedrich Paulus, namun Stalin malah menolaknya dan menjawab, "Saya tidak akan menukar seorang marsekal dengan seorang letnan." Stalin percaya bahwa Yakov telah menyerah secara sukarela, walau pada kenyataannya hubungan mereka berdua memang ya nggak pernah akur ya antara bapak sama anak ini. Yakov pun akhirnya meninggal dunia di kamp konsentrasi Sachsenhausen pada tahun 1943. Pemikiran yang radikal dan sikap tanpa ampun miliknya memang menjadi momok tersendiri bagi blok barat pada saat Perang Dingin. Namun perlu diakui ya bahwa Stalin adalah orang yang berjasa untuk menghentikan Hitler dari ekspansinya ke seluruh Eropa selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Oke, itu dia sedikit cerita tentang Joseph Stalin. Bagaimana nih menurut teman-teman? By the way, kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah atau kurang lengkap, silahkan koreksi aja di bawah. Atau kalau misalnya kalian punya informasi tambahan, boleh banget juga untuk di-share ke kita-kita semua ya. Maklum, aku juga masih belajar, jadi mudah-mudahan kita bisa saling sharing. Itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!